Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari NIM S1122066. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat web CRUD atau web CRUD. Nah, apa sih itu kepanjangannya CRUD? Nah, CRUD itu adalah create, read, update, delete. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan membuat contoh web CRUD menggunakan Bootstrap. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Nah, saya sudah masuk menggunakan Visual Studio Code, kode editor Visual Studio Code. Oke, langsung saja kita buat dulu file HTML-nya. Pertama index HTML. Nah, kalau sudah, kita tinggal buka di sini untuk melihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya di sini kita tulis localhost terus buku. Nah, saya simpan di file folder buku. Kita buka. Nah, sini masih kosong karena kita belum mengisikan apapun. Nah, oleh karena itu kita buka Bootstrap-nya. Langsung saja ke dokumennya, terus kita copy untuk template HTML-nya. Nah, kita copy yang ini. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan langsung proper. Nah, kalau kita include dengan propernya, kita bisa pakai ini, tapi saya langsung saja pakai ini saja. Oke, kita paste. Nah, oke, sini kita sudah dibuatkan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini dia. Dan hasilnya itu bisa lihat. Nah, hello world. Hello world. Oke, ini kita hapus saja. Kita hapus hello world-nya, terus kita enter. Kita cari navbarnya. Oke, kita cari navbar yang bagus. Ini juga bisa, tapi cari yang lain dulu. Kita cari dulu. Ini sebenarnya bagus. Kita cari yang simple. Kita pakai ini saja. Kita buat dulu navbar start. Kita buat penandanya dulu, terus enter. Nah, kalau sudah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan begini. Oke, ini karena Oke, nanti hasilnya akan begini. Ya, karena ini terlalu jauh, bisa kita tambahkan kontainer di atasnya. Sini kita tutup dulu, kita cut. Kita paste di dalam kontainer ini.
Nah, jadi hasilnya itu kalau kita pas dalam kontainer dia akan lebih kecil. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita cari tipografinya. Tipografi. Nah, kita pakai yang kita pakai yang tengah ini, yang ke tengah, atau teksnya itu center. Nah, ini kita tulis title start. Nah, jadi untuk yang tipograf tadi kita jadikan title end. Oke, kalau kita lihat hasilnya itu hasilnya akan begini. Oke, karena ini terlalu rapat, kita bisa kasihkan di sini dia margin top itu misalnya 3. Nah, ini akan menjauh sedikit margin topnya. Terus kalau sudah kita ganti yang ininya. Nah, jadi kita tulis data buku yang tersedia. Jadi kita buat dulu yang bagian untuk read-nya. Untuk read-nya sebentar kita buat untuk menambah buku. Oke, di sini kita tulis create update. Ini teman-teman terserah teman-teman mau isi apa. Mungkin saya isi saja ini. Oke, create update delete. Nah, kita tambah titik sini. Maka hasilnya itu akan begini. Nah, data buku yang tersedia. Nah, setelah itu kita buat tabelnya, tabel bukunya. Nah, kita buat duluannya tabel start end. Kita buat jarak dulu supaya ditandai. Oke, ini kita untuk tabelnya, style tabelnya itu kita bisa juga menggunakan bootstrap. Kita tinggal tulis sini tabel. Bentar, nah sini kita dikasih lihat. Nah, kita bisa pakai yang ini, terus kita tambahkan ini tabel sukses. Nah, maka tabelnya itu akan warna hijau. Bisa juga kita pakai yang warning untuk warna kuning, primary untuk yang warna apa ini? Warna biru. Oke, langsung saja kita copy dulu ini, copy terus, nah enter. Nah, sini kita bisa lihat tabelnya. Jadi untuk tabelnya itu, nah ini jadi begini. Oke, terus kita ubah ini ya. Kita ubah sini itu data ya web admin buku. Udah berubah ya. Oke, misalnya kita mau ubah ini tabelnya. Nah, jadi kita ubah dulu ini tabelnya berdasarkan database kita. Nah, di sini saya punya database itu, saya sudah buat database buku, tapi sini masih kosong. Nah, jadi database buku dengan tabel yang namanya buku, TB buku. Nah, untuk TB bukunya itu saya punya satu data, yaitu ini bisa kita lihat di layar. Nah, jadi kita buat dulu tabelnya dengan struktur seperti yang sini, ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar. Nah, jadi di atas itu tadi ada ID, judul bukunya, kategorinya, terus
pengarangnya, penerbitnya, dan gambar bukunya. Nah, oke, kita buat dulu di sini. Nah, ini untuk headnya ini tuh adalah untuk yang judulnya. Untuk judul misalnya sini nomor, untuk ID kita ganti nomor saja. Nah, terus untuk yang ini kita ganti judul, terus judul pengarang, penerbit, kita copy. Setelah penerbit kita ada tadi tuh namanya kategori. Setelah kategori ada gambar buku, gambar. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu seperti ini. Nah, misalnya tadi kita isi datanya itu seperti ini. Nah, jadi pemrograman mobile. Nah, sini saya tulis, nah, nomor 1 itu pemrograman mobile. Pengarangnya siapa? Ahmad Sumbul. Terus penerbitnya misalnya tadi apa ya? Bandung. Nah, untuk kita copy lagi untuk kategorinya sini. Kategorinya misalnya komputer. Terus gambarnya itu kita pakai tag image. Nah, image source-nya kita ambil di gambar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, misalnya saya ambil gambar yang 4.jpg. Nah, ini kita hapus saja ini. Oke, setelah kita lihat hasilnya, nah ini kan hasilnya kebesaran gambarnya. Nah, kita bisa menambahkan style di sini. Stylenya apa? Stylenya misalnya sini, stylenya kita kasih width-nya itu misalnya 100 pixel. Nah, untuk hacknya itu kita tiap perlu tambahkan, nanti gambarnya jadi jelek, jadi hacknya itu dia otomatis. Nah, jadinya begini. Nah, ini gambar bukunya. Terus kita misalnya kita mau tambahkan warna tabelnya, misalnya tadi. Nah, bisa tadi bootstrap tabelnya. Nah, misalnya kita mau pakai yang warna danger, jangan yang warna ini, atau yang warna info. Jadi kita terus kelasnya itu tambahkan tadi di kelasnya itu tabel info. Jadi kita tambahkan tabel info. Nah, setelah ditambah, nah jadi hasilnya akan begini. Atau kita cari yang lain dulu, misalnya tabelnya, oh ya, kita pakai tabel strip ya. Oke, kita pakai tabel strip. Tabel strip. Hasilnya, oke, hasilnya begini ya. Jadi judulnya itu dipertebal sedikit. Oke, jadi kita juga misalnya kita mau kasih ke tengah ini satu, yang ini kita kasih ke tengah untuk sama dengan bukunya, gambar bukunya. Jadi kita sini tambah aligned middle. Nah, kita tinggal tambah kelas saja, nanti bootstrapnya yang ngatur untuk stylenya. Nah, aligned middle. Terus misalnya kita mau kasih ke tengah
secara horizontal. Nama kita kasih text center. Nah, teksnya sudah center. Nah, terus kita mau tambah bordernya supaya kelihatan pembatas antara ini nomor, judul. Nah, kita bisa tambahkan itu table border. Nah, ini sudah ada pembatas-pembatasnya. Oke. Nah, jadi ini kan web create atau create, delete, update, delete. Maka kita bisa tambahkan di sini itu untuk menambahkan bukunya secara otomatis. Nah, ini kita masih tambah manual. Nah, kita bisa menambahkan lewat database-nya. Nah, untuk lewat database-nya itu kita harus buat koneksi dengan database-nya. Nah, sebelum buat koneksi kita harus mengubah indeks HTML ini menjadi indeks PHP. Nah, PHP. Nah, ini sudah berubah. Terus kita buat satu file lagi yang namanya kita tambah file yang namanya itu koneksi. Nah, jadi kita buat koneksi.php. Kita buat koneksinya dalam sini. Nah, untuk buat koneksi itu kita buka sintaks PHP. Nah, kita buat variabel misalnya ini phone untuk koneksi, terus kita tulis mysql connect. Nah, kita connect. Nah, di sini kan itu bisa kita lihat bahwa sini tuh dia connectnya melalui localhost. Jadi kita tulis untuk kanunnya itu localhost. Nah, terus nama kalau untuk database MySQL itu biasanya root, username-nya kalau tidak diganti, terus passwordnya itu kosong. Nah, terus nama database-nya. Nah, nama database saya di sini itu namanya DB buku. Nah, jadi kita tuliskan tempat tadi itu adalah DB buku. Jadi DB buku. Nah, jadi kita buat pengkondisian jika terkonek cetak. Nah, echo ini biasanya kan kalau bahas penggunaan tuh menggunakan print. Nah, kalau di PHP itu menggunakan echo misalnya terhubung. Nah, terus kita buat sini kita hubungkan koneksi PHP ini dengan indeks PHP menggunakan include. Nah, kita harus buka dulu sintaks untuk PHP-nya. Nah, maka kita tulis ini include. Terus nama filenya. Nah, nama filenya kan koneksi.php. Oke, jangan lupa titik koma. Terus kita restart. Nah, kalau sudah terhubung akan muncul yang ini. Nah, berarti itu sudah terhubung. Oke, karena sudah terhubung kita hapus saja ini, kita tidak butuhkan yang ini karena sudah terhubung. Oke, jadi untuk kita menambahkan data di tabel yang ini menggunakan database, kita bisa menggunakan perulangan while. Nah, tapi sebelum itu kita buka dulu PHP-nya, sintaks untuk menuliskan PHP. Nah, sini kita buat dulu variabel untuk query-nya. Query. Nah, setelah itu kita buat query-nya apa. Nah, kan kalau query kita select. Kalau untuk kita tinggal menuliskan query dari MySQL, select bintang from, nama tabelnya apa tadi, TB buku. Nah, setelah itu sudah, bikin saja.
select bintang from tabel buku. Nah, setelah itu kita buat SQL nya. SQL sini MySQL query. Nah, kita panggil yang koneksinya supaya dia terkonek database dan menjalankan query yang select bintang from TB buku. Nah, sini kita panggil juga yang query-nya ini supaya bisa menjalankan yang ini. Ya, setelah itu kita buat perulangan while. Ini kita buat variabel data di dalamnya. While data sama dengan MySQL fetch. Nah, kita pakai yang array. Nah, dia ini untuk mengambil data dari database-nya. Nah, jadi kita panggil yang SQL-nya. SQL. Oke, kalau sudah kita buka kurung kurawal terus kita hapus, kita tutupnya di bawah sini. Di bawah TR. Ini kan kita buat di atas TR. Jadi yang dia ulang itu cuman sintaks tag HTML yang ini. Oke, jadi kita buka di sini PHP-nya. PHP kita tutup. Nah, ini sudah tutup. Nah, jadi tinggal ininya untuk ini kan untuk jajaran judul. Nah, untuk judulnya maka kita buka sintaks PHP di sini, status PHP, kita panggil echo. Nah, kita terus data. Kita datanya itu namanya kan sini di database itu adalah mana tadi ya? Tabel buku. Nah, itu namanya judul. Nah, jadi kita panggil yang atribut judul untuk yang bagian sini. Oke, terus kita copy saja. Copy sintaks PHP-nya. Paste kita ganti jadi pengarangnya. Kita ganti jadi pengarang. Nah, setelah itu kita lagi di sini kita ganti jadi penerbit. Kita paste di sini, kita ganti jadi kategori. Untuk yang ini kita hapus yang ini. Nah, kita ganti jadi gambar. Nah, jadi ketika di restart gambarnya tidak ada ya. Tunggu. Oh ya, lupa ditutup. Oh ya, ini sini tuh nggak ada yang beginian. Terus ini juga salah copy. Kalau sudah, nah ini udah muncul. Kalau sudah, oke, ini sudah diperbaiki. Nah, jadi kalau kita menambahkan lagi di sini, misalnya sini saya tambahkan lagi data, kita tambahkan data sini. Misalnya sini itu judulnya apa ya? Atomic Habits. Atomic Habits. Ini pengarangnya itu James Clear. Terus ini saya penerbitnya Gramedia. Nah, kategori ini umum. Terus gambarnya 1.jpg.
terus kita kirim. Nah ketika kita restart, nah maka ini berubah. Nah untuk nomornya ini kita bisa menambahkan variabel nama, karena kalau kita menggunakan ID-nya di sini tuh ID-nya itu auto increment, jadi dia itu akan berlanjut terus. Walaupun kita sudah hapus, dia akan berlanjut nomor yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini karena dia tidak akan terurut penomorannya. Jadi kita buat variabel nomor sini, nah, nomor sama dengan 1. Nah, di sini kita panggil echo, kita paste sini. Ini echo. Nah sini kita hapusin itu nomor, echo nomor, terus di sini tuh nah terus di sini kita sudah ya, sudah. Nah di sini kita tambahkan, jadi nomornya itu akan bertambah 0 plus plus. Jadi dia setiap ada data yang masuk dia akan bertambah 1. Nah jadi begini ya. Jadi misalnya kalau kita jadi admin itu ya mungkin kan kita ke database-nya terus tambah satu-satu begini. Nah jadi kita tambahkan sini itu untuk tambah bagian sini, terus kita kasih aksinya untuk edit dan hapus. Nah jadi kita butuhkan itu button untuk kita buat tambah button, cari button. Nah terus sini saya mau pakai yang info, jadi saya copy yang ini, yang info. Nah setelah di copy kita simpan di atas tabel. Kita buat di sini tuh bat tambah, kita nggak perlu buat sih. Jadi kita buat di sini tuh di atasnya tabel. Oke sini kita buat tambah, dan hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah sebelum itu kita buat margin bottomnya itu agak jauh sedikit dengan tabel, kita tambahkan 4. Nah jadi dia akan agak jauh, kayaknya terlalu jauh, kita kasih turun jadi 3 supaya tidak terlalu jauh. Oke gini kayaknya cukup. Nah misalnya kita mau tambahkan iconnya itu icon tambah. Nah kita bisa menambahkan icon tambah. Nah booster itu sudah menyiapkan icon. Nah icon, nah sini tuh kita cari misalnya plus. Nah plus misalnya saya mau pakai yang mana, kita pakai yang ini. Nah terus kita copy HTML nya dalam bentuk SVG. Nah terus kita misalnya paste depannya, kita buat ini depan. Nah jadi setelah di paste, nah maka jadinya akan seperti ini. Kayaknya terlalu gelap, kita ganti saja. Oke ya harusnya warna apa ya, warna putih bagus. Oke kita cari, kita ganti yang lain, misalnya kita pakai yang ini. Kita copy, kita hapus, yang baru. Oke
Sudah, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya sekarang seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan juga aksinya untuk di bawah sini. Kita tambah aksi dalam tabelnya. Kita tambahkan sini itu namanya aksi. Nah, di aksi ini kita bisa membuat, nah di aksi ini kita bisa menambah dan mengedit dan menghapus. Jadi kita copy saja button yang tadi. Oke, kita copy button. Nah, ini button. Oke, kita copy. Nah, ini kita jadikan edit terus hapus. Nah, jadi kalau kita lihat tampilannya itu seperti ini, edit dan hapus. Misalnya kita mau tambahkan juga ikonnya, nah kita tinggal cari sini, kita cari icon edit. Saya mau pakai ini. Kita kembali ke sini, kita tambahkan depannya edit. Oke, kalau sudah, kita lihat hasilnya. Nah, maka akan seperti ini edit. Terus kita tambahkan icon hapus. Nah, kita tinggal menambahkan icon hapus. Terus di sini di pencarian itu delete. Nah, biasa itu dia ditandai dengan ini tong sampah. Oke, setelah itu kita paste lagi di sini. Oke, nah kalau sudah maka hasilnya akan begini. Nah, jadi kalau kita hapus nanti kita akan mengarah ke halaman yang di dalamnya itu isinya form. Jadi isinya form. Terus di situ kita bisa menambahkan jumlah bukunya, data bukunya, misalnya judul, pengarang, penerbit, kategori, gambarnya. Nah, jadi kita buat di sini lagi satu file, yaitu olah PHP. Nah, setelah itu, nah untuk olah.php sini, jadi ketika kita menekan ini dia akan ke olah.php. Nah, jadi kita di indeks ini button ini kita ganti jadi A, terus kita tambahkan ref, status olah.php, kita kasih variabel di sini itu tambah, terus diedit juga. Nah, edit kan kita mau ke tempat yang sama, yaitu di olah.php. Kita kasih refnya itu olah.php. Nah, edit. Jadi ketika tunggu restart, jadi tekan maka dia akan ke olah.php, karena belum ada isinya jadi kosong. Nah, ini juga, nah edit. Oke, setelah itu kita buat formnya dulu. Nah, untuk pertama kita copy dulu juga itu apa, template HTML nya. Nah, kita copy ini. Nah, setelah di copy kita hapus ini hello world nya, ini kita ganti ini olah buku. Nah, terus ini kita copy dari sini, dari indeksnya, style tadi. Oke, setelah itu kita ke olah.
kita buat dulu kontainernya, bukan sini. Oke, kita buat, kita paste sini. Oke. Nah, maka hasilnya itu ketika kita restart tambah. Nah, jadi kita tulis di sini itu kelola buku. Kelola buku. Oke. Nah, ini kelola buku. Karena sudah, maka kita buatkan formnya. Kita sini kita buat form start sebagai penanda. Kita buat sini tag formnya. Form kita pakai yang post ya. Isinya kita jangan isi dulu. Nah, terus di sini kita cari yang form. Oke, kayaknya saya langsung cari form. Nah, misalnya kita mau pakai yang form control. Kita ke form control, kita pakai yang misalnya ini. Ya. Oke, yang ini. Misalnya kita mau pakai ini. Kita paste. Nah, untuk yang ini kita hapus saja dulu. Untuk labelnya, untuk yang pertama itu judul. Kita masuk judul di sini, judul. Terus ini kita ganti judul. Nah, kelasnya sudah betul. Nah, ini kita ganti judul juga, judul. Ini type-nya teks. Kita kasih di sini tuh misalnya value. Oke. Name-nya tuh judul. Ini name ini untuk variabel PHP. Terus kita kasih di sini misalnya apa ya? Setelah judul placeholder. Foldernya supaya kita kelihatan masukkan judul buku. Nah, kan judul buku. Oke, udah, sudah. Oke, tampilannya itu akan seperti ini. Oke, kalau sudah kita copy saja. Nah, ini kita copy dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang kedua itu ada namanya pengarangnya. Pengarang. Terus yang ketiga itu ada penerbit. Terus yang keempat itu ada kategori. Dan yang terakhir itu kita ada namanya gambar ya. Nah, gambar sini itu dia berbentuk file, type-nya file. Inputnya tipe file. Oh ya, yang kategori juga kita inputnya itu bukan input dia tapi select. Nah, jadi kita ganti ini. Nah, kita dulu hasilnya. Ini gambar, ini harusnya juga gambar. Ya, nah, kan jadinya seperti ini. Untuk yang kategori ini kita bisa masukkan ini tipe select ya. Tap saja, kasih select. Namanya itu kita kasih kategori, ID-nya juga itu kategori. Sini kita
terus optionnya sini tuh umum, ini tuh umum. Values kedua itu kita ganti komputer. Kalau sudah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, kita harus tambahkan di sini kelasnya itu phone control. Oke. Kita akan seperti ini. Dia akan ada dua pilihan, umum sama. Oke, tinggal kita tambahkan apa ya, buttonnya. Nah, untuk button kita cari lagi buttonnya. Button. Nah, kita pakai button yang panjang ya. Nah, kita pakai button ini. Kita copy, terus kita paste di bawahnya sini. Nah, setelah kita paste, nah ini kita ganti jadi info. Kita kasih sama dengan style kita sebelumnya, info. Nah, kalau sudah, maka saya akan seperti ini. Nah, kita kan membutuhkan dua button. Satunya button untuk ketika kita, nah ini tambahkan data buku. Nah, tambahkan buku. Nah, ini simpan perubahan untuk yang edit. Nah, jadi kalau kita tekan yang, nah jadi itu di sini kalau kita tekan tambah, maka yang muncul itu ini, bukan keduanya. Kalau kita tekan edit, maka yang muncul itu simpan perubahan. Nah, ini kita bisa pakai PHP. Nah, kita include dulu di sini. Oh, paper ya, kita include. Nah, kita langsung buat sini tag PHP-nya dalam sini. PHP if is set, jika kita menemukan variabel yang namanya misalnya get, namanya tambah. Variabel ini dari mana tambah? Nah, jadi dia itu dari sini. Nah, ini kan kita sudah olah.php tambah. Nah, ini dia akan dideteksi oleh get ini, php get tambah. Nah, maka yang muncul tuh ini, yang button ini. Nah, kita buat lagi else. Nah, kita buat sini php-nya. Kita tutup dulu yang di atas. Kita buat else. Kita hapus, kita simpan di bawahnya. Oke. Setelah itu kita save, terus kita tekan. Ini simpan perubahan. Nah, kalau kita tambah, dia akan tambah buku. Dan kalau kita edit, maka dia akan simpan perubahan. Oke, setelah itu kita lanjut saja. Nah, jadi kalau kita tekan di sini, nah misalnya kita masukkan buku sini, misalnya apa ya? Buku Pancasila. Kita masukkan pengarang, misalnya Afdal. Penerbitnya Gramedia Kendari. Sini umum, terus kita pilih berkasnya misalnya buku 1. Nanti kita
tekan ini, tekan tombol ini, dia akan ke memproses yang kita di sini, memproses formnya. Nah, untuk membuat itu kita harus, nah di sini kan tadi saya sudah buat form. Untuk actionnya kita ke proses.php, dan untuk yang button ini type-nya kita kasih submit. Nah, kita juga tambahkan atribut itu name dan value-nya. Name-nya misalnya button, sini kita kasih value-nya apa? Value-nya kita kasih sini misalnya add untuk tambah, dan value-nya edit untuk edit. Oke, jadi ketika kita, nah di sini kita tambah ya Pancasila, terus namanya Afdal, penerbitnya Gramet, terus umum si gambarnya ini. Nah, ketika ditekan maka dia akan ke proses.php. Nah, karena saya belum buat filenya, jadi dia di sini not found. Oke, sini saya buat saya proses.php, enter. Kita buat variabel, nah maka di sini kita, karena ini mau memproses data yang kita isi tadi, maka kita harus include-kan dengan koneksi.php ini. Jadi kita include, kita hubungkan dengan koneksi.php supaya connect dengan database-nya. .php, kita lupa. Oke, kalau sudah, kita misalnya if kita buat $insert iset, nah iset dalam kurung $post, nama itu button. Nah, button itu yang mana? Button itu kita ambil yang ini, yang nama button. Nah, nama kan sama. Jadi di sini jika deteksi variabel button, maka di sini kita buat if kalau $post ini, $postnya, post buttonnya ini sama dengan add. Nah, add ini untuk value yang kita ambil, value yang di sini, value-nya add itu, maka kita kasih masuk di sini, kita print echo, misalnya data ditambahkan. Nah, untuk else-nya echo data berhasil diubah. Jadi lupa titik koma. Oke, jika sudah, nah kita cek dulu apakah berhasil. Nah, saya kalau tambah sini saya tambahkan sumber saya Pancasila, terus nah pengarang bukunya siapa? Pengarang bukunya misalnya Dal Gramet. Nah, ini bersama teman, kita tambahkan gambar yang ini. Nah, tapi ini belum diproses ya. Oke, nah data ditambahkan, berarti tadi itu berhasil untuk pengkondisian pertama. Kita coba yang edit, saya edit Dal, terus data berhasil dulu, jadi berarti berhasil. Oke, terus di sini untuk data yang ditambahkan karena sudah berhasil,
Kita buat dulu variabelnya di sini. Kita buat variabel di sini, misalnya yang pertama itu ada judul, kita ambil $post yang namanya judul, kita copy. Setelah judul ada pengarang, setelah pengarang ada penerbit, ada kategori. Nah, setelah kategori kan ada gambar, tapi karena gambar ini dalam bentuk file, maka kita buat dulu variabel manualnya, sebentar kita atur untuk otomatisnya. Jadi di sini kita tulis 1.jpg. Nah, untuk yang menambahkan data, kita atur yang menambahkan data. Nah, di sini kita misalnya ingin menambahkan data. Nah, ini kita bisa menuliskan query anunya, saya query-nya misalnya insert query MySQL nya insert into tabel buku. Nah, value nya dalam kurung, tutup kurung, terus kita buat sini yang pertama itu ID nya 0, terus yang kedua itu ada judul, yang ketiga itu ada pengarang. Jangan sampai salah sini, pengarang. Kalau salah maka dia akan error. Oke, pengarang, terus di sini kita ada penerbit, setelah penerbit kita ada kategori. Nah, setelah kategori kita ada gambar. Oke, ini sudah semua ya. Kita perhatikan baik-baik dulu. Nah, oke, kalau sudah, kita buat SQL nya, SQL. Nah, kita panggil tuh MySQL query. Nah, kalau sudah, sini kita panggil koneksinya, koneksi yang ada di file koneksi.php ini. Terus kita panggil juga yang query-nya. Nah, kalau sudah, ini sudah berhasil kalau untuk ditambahkan. Tambah ke sini dal, Pancasila, Afdal. Sini penerbit bukunya Gramet umum, terus gambarnya tidak usah dipilih dulu karena walaupun tapi dia tuh tidak akan menambahkan gambar yang kita pilih. Jadi tambahkan. Nah, ini sudah, di restart. Nah, ini gambar saya tambahkan. Nah, saya tadi itu ketika kita tekan tambah buku, dia akan kembali ke sini, langsung ke sini. Nah, jadi kita bisa mengakalinya, misalnya mengakalnya di sini, if SQL ini kita deteksi pakai $, SQL, kita header dalam kurung location, itu kita ke index.php. Jadi ketika kita tambah buku, misalnya sini saya tambah 1, tambah misalnya tadi Pancasila sudah pemrograman mobile, terus pengarangnya Iqbal, terus ini penerbit bukunya
Gramedia Kendari. Nah, tipe ini kategorinya komputer gitu. Nah, oke, sudah ada. Dia langsung ke index.php. Nah, misalnya kita mau menambahkan ini gambarnya ini, kita tidak perlu menuliskan kayak tadi. Nah, 2.jpg kita mau menambahkannya sendiri, mau menambahkan secara otomatis. Nah, kita bisa di sini misalnya kita bisa membuat apa ya? Kita bisa membuat codingannya. Nah, misalnya kita cek dulu apa yang dikembalikan dengan $post ini. Misalnya kita pardam $post. Nah, kita cek apa yang dikembalikan dengan pardam ini. Nah, untuk mengeceknya kita die aja sini, die. Jadi dia ini tidak akan tidak akan mengeksekusi yang di bawah ini. Oke, lanjut. Misalnya kita tambahkan di sini, misalnya tadi yang Pancasila dan terus yang Gramet umum. Ketika kita tekan, nah bisa kita di sini. Nah, ini tuh yang dikembalikan tuh ada array yang isinya 6, judul, Pancasila, string. Sini pengarangnya itu ada Afdal. Nah, sini gambarnya dalam bentuk string.jpg. Nah, kita mau gambar ini dalam bentuk file, bukan dalam bentuk string. Nah, kita bisa mengubahnya di olah sini. Nah, di olah sini kita dapat menambahkan env-type. Nah, sini kita buat multipart atau form data. Nah, kalau kita buat kayak gini, kita tambahkan ulang. Oke. Nah, maka yang gambar tadi itu tidak ada. Nah, jadi gambar itu di mana? Nah, gambar itu dia ada di S file. Nah, misalnya kita terus di sini S files. Oke, kita tekan. Nah, ini dia akan mengembalikan nilai array. Kita misalnya source code. Sini dia akan mengembalikan nilai array yang dimana itu gambar. Nah, gambar ini dia juga array yang berisi 6. Ada name-nya, name gambarnya itu apa? 4.jpg. Full path-nya itu di sini juga 4.jpg. Type-nya itu image. Tab name-nya itu dari sini bisa kita lihat. Terus paint. Sini ada errornya tidak ada, size-nya ada juga size. Nah, jadi kita bisa mengakalnya sini, kita tulis di sini $file, terus kita panggil yang gambar tadi, gambar. Nah, terus kita untuk gambarnya kita ambil yang sini, kita panggil yang gambar yang ini. Nah, jadi ketika kita panggil gambar, kita panggil yang name-nya saja. Jadi dia akan mengembalikan dalam bentuk string 4 ini, 4.jpg. Nah, jadi kita tambahkan name ini. Nah, setelah itu ini kita hapus saja. Kita buat gambar ini, kita tekan. Nah, kita di sini kita buat dulu variabel dir from-nya. Dir from-nya, directory from-nya, directory dari mana. Nah, jadi kita bisa buat di sini itu apa ya? Nah, kita panggil files juga. Yes. Terus kita buat yang kita panggil yang gambar. Nah, kita ambil tunggu. Nah,
name gambar. Nah, oh ya, kalau kita sudah membuat seperti tadi kan, ini ketika dipanggil misalnya gambar yang ini, nah, oke ya, saya kita kembali dulu. Ketika kita tambahkan mana ya? Oke, kita tambah yang lain dulu ya. Yang lain misalnya sini Afdal, balik ya, sini PKN, terus Afdal, terus penerbit juga Gramet. Nah, misalnya kita pilih yang ini, yang 6.jpg. Nah, 6.jpg kan dia sini tidak ada di gambar. Di sini yang digambarin cuma 1 dan 4. Nah, kalau kita tekan ini, maka gambarnya tidak ada. Nah, jadi kita bisa buat pindahkan gambar yang kita pilih itu jadi berpindah di gambar sini. Nah, kita bisa buat mana ya? Nah, kita bisa buat di proses ini, kita pakai itu ya, ada yang namanya move file, move upload file. Nah, move upload file ini itu ada dua argumen, satunya dari file dari mana, terus filenya ini mau kemana. Nah, ini kita bisa buatkan sini. Nah, ini dir from, ini file dari gambar, terus kita ambil yang temp ini. Nah, tadi. Nah, kita ambil yang ini, temp name-nya. Kita ambil yang temp name-nya, jadi gambarnya dari mana? Jadi gambarnya itu dari temp name. Oke. Nah, terus dir to-nya. Nah, jadi filenya ini mau kemana? Nah, jadi filenya ini kita tulis gambar slash, nah gitu. Nah, jadi filenya ini mau kemana? Jadi ketika kita ambil dari sini, ketika diambil dari temp name, file awalnya, folder awalnya dia akan dipindahkan ke gambar sini. Nah, terus kita masuk sini dir from, terus dir to. Nah, setelah dir to ini kita tambahkan juga, ini kan gambar, terus kita tambahkan nama filenya. Nah, filenya itu kita panggil yang gambarin saya karena kita sudah membuatnya. Nah, jadi kan kembalian gambar ini itu berupa nama file. Nah, saya buat sini echo gambar. Sini saya die dulu supaya tidak berlanjut. Bukan sini, hapus sini. Nah, sini. Oke, ketika kita tambah di sini, ya, oke, kita belum tambahkan gambarnya, kita pilih gambarnya, misalnya gambarnya ini, tambahkan. Nah, yang dikembalikan itu adalah string, jadi kita sini hapus saja dulu. Jadi ini sudah berhasil. Jadi ketika kita menambahkan gambar, nah saya tambahkan gambar yang CKD. Ini sebentar kita hapus. Saya tulis di sini apa ya, pemrograman laman web. Terus pengarangnya sini adalah Albert. Terus penerbitnya Gramedia. Sini kategorinya itu komputer. Nah, kita pilih yang 6. Nah, 6 ini, 6.jpg ini belum ada di gambar. Nah, ketika kita tekan tambah, ya, kayaknya ada yang error. Oke, oh ya, belum muncul. Nah, kita periksa dulu apa yang salah. Temp name, dir from sudah. Ya.
Lihat apa yang salah di sini, gambar dir tuh. Kita restart dulu langsung. Kita coba tambahkan dulu ya, tambahkan misalnya sini. Oke. Mobile pengarangnya Afdal, penerbitnya Gramet. Saya dulu, nah kita tekan 3, nah 3 ini belum ada, nah belum muncul gambarnya. Kita cek dulu apa yang salah. Dircom sudah oh ya, ini bukan pakai tmp name saja. Oke, jadi kalau kita ulang lagi maka dia akan sudah berhasil. Oke, misalnya sini judulnya tadi itu pemrograman web dulu, terus ini Albert. Nah, sini penerbit bukunya Gramet. Ini komputer, terus tapi misalnya yang 3. Nah, 3 ini belum ada di gambar sini, gambar. Nah, oke, ketika ditambahkan, nah ini ada. Nah, ini kenapa mengikut, karena dia juga ini yang namanya gambar 3, jadi dia akan mengikut, jadi gambarnya double. Oke. Terus selanjutnya kita apa ya, kita edit dulu yang untuk yang hapusnya. Nah, kenapa yang hapus dulu? Supaya sebentar, karena ketika kita tekan edit sini, nah ketika kita masukkan gambar, kita harus menghapus juga gambarnya, menambahkan gambar baru dan menghapus gambar baru. Nah, jadi kita bisa else. Nah, kalau kita coba buat else, kita harus dibuat juga di index.php ini. Nah, button ini kita langsung ke ganti A, terus setelah hrefnya sini kita buat itu proses.php tanda tanya hapus. Nah, ini hapusin kita harus berdasarkan ID-nya. Nah, jadi kita tambahkan sini sama dengan kita buat sintaks PHP echo apa ini, echo data tulis ID. Oke, kalau sudah kita tes dulu tombol hapusnya. Oke, sudah ada hapus 17. Nah, jadi tinggal kita buat di sini else. Nah, untuk menghapus ini kita bisa menggunakan SQL. Nah, misalnya kita buat, oke, karena sintaksnya kecil kita bisa membuat langsung begini, mysql query. Nah, sini kita bisa langsung panggil koneksi terus koma. Nah, kita buat delete from tb buku where id sama dengan $get id. Nah, kalau sudah kita titik koma. Nah, kalau sudah begini apa ya, kita pakai if juga SQL. If SQL, jadi ketika kita hapus itu datanya langsung kembali ke header. Dia akan langsung kembali ke index.php.
Masa saya mau hapus yang ini. Kita ada yang undefined array key. Oh ya, ini bukan array key, get hapus. Oke. 20, oke, proses. Saya bisa belum ya? Sudah terhapus. Seharusnya dia kembali ke indeks beberapa yang salah if SQL. Oh ya, lupa lokasinya. Location. Oke, kalau sudah kita tinggal hapus. Internal server error. Oke, ada yang error di sini location. Ini kita if SQL, nah, header if SQL location index WP. Kita restart dulu. Nah, oh ya, sudah terhapus ya. Oke, saya mau hapus yang double ini. Oke. Oke, ini sudah terhapus. Hapus. Oke, berhasil ya, sudah berhasil. Nah, tapi kita maunya misalnya kita menghapus gambar tadi, menghapus buku tadi, gambarnya juga ikut terhapus. Nah, itu kita bisa menggunakan function unlink, keyword unlink. Nah, untuk keywordnya itu kita tinggal misalnya kita buat dulu SQL hapusnya, sintaks untuk menghapusnya. Nah, untuk menghapus kita buat misalnya sini apa ya, query dengan, nah kita sini kita tulis query hapus ya, hapus. Kita buat sini. Nah, kita harus select dulu apanya ya, select gambarnya. Kita mau hapus yang gambarnya, ketika kita hapus data buku ya tadi, gambarnya ikut terhapus. Nah, kita select gambarnya dulu from tb buku. Kita where id nya itu berapa, where id misalnya $get. Hapus. Nah, kalau sudah kalau sudah kita tinggal apa ya, tinggal panggil lagi SQL hapus supaya tidak double dan yang di bawah. MySQL query. Nah, kita kasih masuk ini $connection, terus kita kasih masuk panggil juga $query hapusnya, query hapus. Nah, terus kita buat sini datanya, data MySQL fetch, kita pilih yang array, terus sini tambahkan SQL hapus. Oke, setelah itu kita buat unlink. Nah, unlinknya itu misalnya kita pilih di sini kita kasih nama filenya apa, gambar. Nah, terus titik, gambar ini kita kasih data untuk kita ambil yang bagian gambar. Oke, nah, ini kita kasih hapus data. Nah, ini hapus
hapus gambar. Nah, jadi misalnya sini saya tambahkan dulu, nah misalnya nama bukunya itu Atomic Habit. Udah ya, boom. Nah, ini kita tulis Atomic Habits. Nah, terus misalnya James Clear. Terus penerbitnya siapa, misalnya penerbitnya itu Gramedia. Nah, ini bersifat umum. Kita pilih file yang sudah ada aja. Nah, ini file berapa ini ya? Kita lihat di sini 3 ini. Nah, ini kan 3. Nah, kalau kita hapus, maka filenya juga akan ikut terhapus. Kita lihat. Kayaknya ada yang salah tadi dari prosesnya. Kita lihat dulu karena ini tidak terhapus ya. Unlink sini harusnya itu gambar skill hapus. Oh ya, jadi ini gambarnya apa ya, data gambar. Sudah ya, skill hapus, query hapus. Oh ya, kita dulu apa yang salah. Saya restart dulu ya, restart ulang, terus minta kami dulu mesti kita hapus ini ke filenya terhapus. Oke, filenya tidak terhapus ya, jadi berarti masih ada yang salah. Kita dulu apa yang salah di sini, skill hapus, terus kita jalankan, kita debug. Nah, kita di sini ada kesalahan gimana ya? Oh iya. Oke. Kita debug ulang. Saya gambar Tom. Ada di sini. Ini ya. Ini gambar is. Kita dulu apa yang salah di sini? Saya dulu. Nah. Sini saya gambar berdasarkan ID. Oh ya, jadi kita pakai ID di sini. Ini from PB buku. Nice. Ini kan error ya. Itu errornya di sini mana? Ini kan error hapus. Hapus itu sudah ada sebenarnya. Line 1. Oke, kita cek dulu ya di browsernya. Saya tambah ini. Misalnya pemrograman web, software, terus kemudian kami komputer, terus filenya misalnya ini, hapus, gak berhasil. Oh ya, ini sudah berhasil ya.
Oke, kita coba lagi. Coba misalnya tadi apa ya, Beach, terus kita James Clear, Gramedia Kendari, kita tambah sini umum, kita tambah yang ini 4, tambah dulu, tambah lagi sebanyak. Misalnya kita tambah lagi yang pemrograman web, kepala, terus kita penerbit kayak Gramedia Kendari, umum, komputer, terus pakai yang satu. Oke, ya udah muncul. Nah, berarti kita punya dua file, 1 dan 4. Nah, kalau kita hapus, ini kan file gambar, kita lihat dulu gambar 1. Nah, gambar 1 itu file yang ini. Nah, jadi kalau kita hapus, dia akan hilang. Nah, akan hilang. Nah, kalau kita tambah lagi, tambah buku, pemrograman web, Excel, Grammarly, komputer, kita tambah lagi yang 1. Nah, dia akan kembali. Oke, lanjut untuk yang editnya. Nah, untuk yang edit ini kita punya beberapa kondisi ya. Nah, kalau kita tekan edit, nah harusnya di sini tuh judulnya tuh sudah ada, judulnya itu adalah Atomic Habits, terus pengarang itu James Clear, di sini seharusnya sudah ada juga. Nah, ini juga sudah terselect. Nah, untuk membuat seperti itu kita kembali ke olahnya. Nah, sini kita koneksikan dulu include, jangan lupa PHP-nya nanti error. Include di sini itu kita masukkan koneksi .php. Oke. Setelah itu kalau kita sudah include koneksi sini, maka kita bisa buat dua variabel, misalnya sini. Di sini kita buat apa ya? Oke, judul. Kita if, kita buat dulu pengkondisian insert edit $get edit. Nah, kalau kita mendapatkan yang namanya edit, nah kalau kita tekan kan edit, nah edit dia akan ditambahkan edit, misalnya sini edit, kita buat sini oke, kita buat SQL dulu, SQL select bintang from di sini from select bintang from TB buku, where ID sama dengan $get edit. Oke, sebelum itu kita buat dulu di indeks ini. Nah, di edit kita sambungin sini. Kita copy saja yang ini ya, karena sama aja. Nah. Oke, kalau kita sudah copy, kita paste di belakang sama dengan. Oke, kalau sudah, kita kembali ke prosesnya, proses ya, olah dulu. Olah, nah where ID sini
kita buat SQL. Ini kita buat dulu MySQL query. Nah ini kita tambahkan $connection. Oke. Sudah, kalau sudah kita buat wildcard data itu MySQL fetch array. Setelah sini panggil yang $SQL. Oke, terus di sini kita buat variabelnya judul sama dengan itu misalnya $data tuh, judul. Kita tinggal copy. Pengarang penerbit sini kita kategori. Untuk gambar setiap perlu oke, untuk gambar tag perlu. Nah di sini kita harus ganti juga P besar. Nah, kenapa harus P besar? Karena di sini saya pas membuat tabel itu kasih yang judul, pengarang, penerbit. Oke, setelah itu supaya ketika kita menekan tambah tidak error. Nah kalau begini kan hitung ya, kita tambahkan dulu sini, misalnya sini value misalnya saya panggil echo $, judul ya. Nah kalau kita set kayak gini, nah misalnya di sini kan kita coba dulu kita tambah. Nah dia kan kayak gini, define judul ini. Nah ini kan langsung atomic habits. Nah supaya tidak seperti ini ketika tambah, kan ini satu halaman dengan tambah. Nah kalau tiap mau kayak gitu untuk tambah, nah maka di sini kita copy yang ini, kita copy, save, ini kita kosongkan. Jadi kalau bukan variabel edit yang datang, maka value-nya ini akan kosong sesuai dengan ini inisialisasi variabelnya. Nah ketika kita tekan tambah, maka dia itu akan kosong. Nah kalau tekan edit, maka dia akan terisi. Oke, lanjut. Nah ini kita tinggal kopas saja. Ini kita pasti di sini ya. Oke, sudah. Terus ini setelah di sini. Nah untuk kategori ini kita butuh yang namanya apa ya? Yang namanya pengkondisian atau if. Nah sini kan kalau kita misalnya ini kan ada dua bentuk ya, kan komputer. Nah ketika itu tekan edit, harusnya sini kan umum. Atomic habit belum diubah ya. Ini harusnya ini diubah. Ini pengarang ini penerbit. Oke, kalau sudah, nah maksud saya tadi itu ketika kita tekan ini kan ini umum. Nah ini kan umum. Nah kalau kita tekan ini harusnya kan komputer kategorinya, tapi ini masih umum. Nah untuk itu kita bisa pakai
pengkondisian. Nah misalkan ini kalau kita tulis selected sini, nah selected, nah kalau kita tekan ini kan umum, kalau tekan ini umum. Nah kalau misalnya misalnya kita buat di sini selectednya itu di komputer. Kalau selectednya di komputer, selected. Nah kita buat di komputer. Nah kalau kita tekan ini yang umum, dia akan komputer, dan komputer juga tetap komputer. Nah jadi kita bisa buat pengkondisian. Kita pakai sini sintaks PHP if dalam kurung itu kita buat misalnya itu kategorinya, kategori yang itu nilainya umum. Nah sesuai dengan ini umum, maka echo selected. Nah ini tinggal kita copy, sintaks PHP nya kita pasang di sini. Nah jadi ini kita ganti umum jadi komputer. Nah jadi ini sudah jadi ya. Jadi kita tekan ini umum, dan kalau kita tekan, nah ini komputer. Oke, karena tampilannya sudah bisa, nah tinggal kita di prosesnya. Nah di prosesnya ini kan masih data berhasil diubah. Untuk prosesnya itu kita ke proses ini, sudah prosesnya sudah kita ke proses. Nah di proses ini misalnya kan kita kalau logikanya misalnya kalau kita tambahkan gambar kan itu pas simpan perubahan itu tidak mengubah gambarnya. Kalau kita tidak mengubah gambarnya itu berarti gambarnya harus tetap begini. Jadi kalau kita tambahkan gambar berarti gambarnya juga gambarnya berubah. Nah kalau gambarnya berubah berarti kita harus menambah gambar baru dan menghapus gambar lama. Nah itu kita bisa membuat if $gambar tidak sama dengan, tidak sama dengan kosong, tidak kosong. Jadi kita bisa buat ini, kita buat SQL nya dulu, sintaksnya dulu, sintaks SQL nya misalnya query SQL. Ini kita buat di sini misalnya kalau untuk insert, bukan insert ya, update tb buku set. Nah kita set itu misalnya untuk judul sama dengan $judul $judul terus apa lagi, pengarang kita set sama dengan $pengarang, terus sini harus hukum ya, pengarang, terus sini ada penerbit sama dengan penerbit, koma, kategori sama dengan $kategori.
ada ya dolar kategori. Nah, terakhir itu ada gambar ya, gambar sama dengan dolar gambar. Nah, kan sudah. Nah, oh ya, ID-nya di sini saya belum tambah ya. Harusnya ID-nya sini itu di awal sini kita tambah input tipe hidden aja untuk ID-nya, input type hidden. Ini itu ID. Untuk values-nya sini kita tambahkan values. Sini apa ya? Value sama dengan itu HP data ID. Udah. Jadi kita tambahkan di sini untuk ID-nya itu where ID $post itu kita tambahkan ID. Ini gambar kita tambahkan ini, kategori kita tambah, penerbit kita tambah. Nah tadi kan anunya apa, buat dua SQL ya, SQL nya terus dengan MySQL query. Nah, kita panggil koneksinya terus dengan query-nya, query. Nah, itu sudah titik koma seperti itu. Nah, saya kan logikanya kalau kita menambahkan gambar baru, maka gambar lama kan dihapus. Nah, berarti kalau kita menambahkan gambar baru, kita harus mengambil gambar lama. Nah, jadi kita terus kayak tadi seperti ditambah dir from. Nah, bisa kita copy saja dulu ini. Kita copy saja ini dir from. Nah, kalau saya copy ini untuk menambahkan gambar baru. Nambah gambar baru. Nah, terus kalau kita sini menghapus gambar lama. Nah, kita menghapus gambar lama, kita bisa menggunakan ini yang di bawah sini. Nah, menghapus gambar, query hapus. Jangan lupa anunya, oke, kita buat sendiri ya supaya query hapus. Sama dengan itu. Nah, oke, query hapusnya ini saya sudah buat tadi. Nah, itu kenapa saya buat hapus dulu dengan tambah supaya editnya ini gampang. Nah, kalau sudah ini, nah ini sudah selesai untuk yang kalau ada gambar. Nah, ini kan if. Nah, else, kalau else nya ini ketika kita tidak menambahkan gambar. Nah, ini kan kalau menambahkan gambar. Kalau kita tidak menambahkan gambar, kita cuman panjangin ini paste. Nah, ini gambarnya kita hapus saja, hapus. Nah, terus kita buat sini if dolar. Oke, kalau tiap mau lama kita copy saja yang ini. Oke, kita copy yang ini supaya dia kembali ke index.php. Oke, nah misalnya sini kita restart dulu ya. Kita edit. Ini yang pertama kita tes dulu yang tidak menambahkan gambar.
Nah misalnya ini James Clear, terus Gramedia Kendari, misalnya kita ganti ini Gramet, terus ini saya kita ganti sini bukunya siapa ya. Nah, oke, misalnya nama bukunya Berani Tidak Disukai. Nah, karya Ichiro Kishimi. Nah, jadi pengarangnya itu adalah Ichiro Kishimi. Nah, untuk ini umum. Nah, misalnya kita tiap menambahkan gambar, kita simpan. Ya, ada yang error sini. Kita dulu yang error update TB buku line 1. Oke, berarti dua-duanya ini error ya. Kita lihat, perhatikan update table buku, set judul, kayaknya oke. Kita run debug dulu, untuk kita debug konsolnya, kita lihat apa yang salah. Ada yang salah di sini tuh. Nah, ini select gambar ya, gambar penghapus. Kalau di sini tuh yang salah itu di 38 TB tabel buku set judul. Pengarang mungkin ini nggak bisa di pengarang kategori where ID itu kita ambil di $post ID. Kita lihat apa error di sini. Line 1 kita ada di sini ya. Di sini ID-nya yang salah. Kita ada ID-nya di sini. ID-nya ini udah benar. Kita ambil ID yang dari sini ya, dari sini. Select row from get edit. Nah, benar data ID. Oke, seharusnya yang salah di sini itu diproses. Tabel buku, pengarang, penerbit, kategori. Kita sini sudah sejudulnya ya, query. Oke, coba kita cek dulu yang satunya ya. Oh iya, sini harusnya tadi ID ini bukan database ya. Post. Ini kita masuk ID.
katanya tadi di sini ya, judulnya sudah gitu ya, judul pengarang. Udah betul ya. Itu kalau kita saya tambah gambar di sini. Ini halaman yang 30. Oh, berarti yang salah ini ID-nya ya. Yang salah dari ID-nya. Nah, oh iya, sini kan kita belum echo ya, echo ID. Nah, oke, ini udah benar ya. Kita mau, sorry, kita ulang dulu, tambah. Tadi nggak echo ya, echo data ID. Nah, data ini kita ambil dari sini, data seri bintang where ID get. Kita ambil dari ID data, terus ini udah ya, prosesnya juga sudah. Dolar post ID ini tadi masuk post ya, post mana ya tadi, post value ID, name-nya ID. Oke, udah betul. Nah, di sini kita ganti post ID. Nah, sini yang salah itu select nih. Kita run debug dulu ya. Oke, kita apa yang salah lagi, select gambar. Nah, kita bisa gambar ya. Undefined array key hapus, yang mana hapus ya, yang ini ya. Oke, ini kita udah ini get. Nanti saya dengan gambar unlink. Sini kita sudah hapus gambar, menggunakan gambar itu lagi ya. Kenapa tambah ganti gambar aja dulu. Oh ya, udah bisa ya. Oke, jadi kita edit ini tadi ini, soalnya kita James. Nah, ini Gramedia Kendari, ini mobile. Selesai. Mobile ini komputer ya. Oh ya, sudah bisa ya. Oke, nah tadi itu kan kita bisa lihat bahwa kalau kita ini sudah bisa. Nah, di ini misalnya kan ini kita mau tambah gambar nih, tambah gambar book. Nah, kalau kita ganti gambar kan tadi 4.jpg, kita ganti jadi 7. Nah, otomatis yang 4 ini akan hapus dan diganti dengan 7. Nah, saya hapus tambah sini ya, seharusnya saya ganti. Nah, 4 itu ganti dengan 7. Oke, terus kita tambah lagi, tambah misalnya ya, oke, James Clear. Nah, kita tambah di sini berani tidak disukai. Terus pengarangnya saya Ichiro Kishimi sini. Terus ini Gramedia Kendari, terus ini umum, terus dalam gambarnya saya gambarnya yang ini. Nah, ketika tambahkan, nah ini kan 8 tadi, 8.3, maka dia akan muncul 8. Oke, kalau misalnya kalau kita hapus, nah kita hapus yang pemrograman mobile. Nah, ini gambar yang keberapa, kita cek dulu gambar keberapa. Nah, dia itu gambar pertama. Nah, gambar pertama itu kalau kita hapus,
maka dia akan hilang gambar satu .jpg. Nah kita sini JavaScript tutorial pengarangnya itu misalnya Mark Zuckerberg, terus penerbitnya misalnya Gramedia juga, Gramedia Kendari, misalnya ini komputer ya, bidang komputer, terus kita pilih yang ini ya, 5. Kalau kita tambahkan maka yang 5 ini akan masuk juga 5. Nah kalau juga kita tambah lagi, kita mau pemrograman web with PHP, nah kita kasih misalnya Fumitake Koga. Nah Fumitake Koga penerbitnya misalnya Gramedia Bandung, terus ini komputer, terus kita pilih gambar yang 6. Kita bisa lihat, nah ini kan tambahnya sudah berhasil. Nah kita edit, misalnya kita mau edit kita ganti Gramedia Jakarta, terus kita mau ganti mana ya, gambarnya jadi yang ini dah 4. Nah maka dia akan berganti 4. Oke, nah terus misalnya ini gambarnya begini, terus ini diagram dia Kendari. Nah kita misalnya mau ganti saja Gramedianya. Nah kita mau ganti ini pengarangnya. Nah pengarangnya itu kita tambah lagi Fumitake Koga. Nah terus ini kita mau ini Jepang. Nah ini kan tidak ada gambar, tadi kan ada gambar yang pertama ini tidak ada gambar, nah maka gambarnya tidak akan berubah. Nah tapi ini pengarang ini dan Gramedianya berubah. Nah untuk yang kalau mau hapus, nah misalnya kita mau hapus salah satu yang mana, misalnya kita hapus ini. Nah kalau kita hapus ini ada gambarnya ini, nah maka gambarnya akan terhapus. Nah kita cari gambarnya yang mana, gambarnya yang mana itu. Nah gambar 6 ya, oke gambar 6. Kalau kita hapus gambar 6 maka dia akan hilang gambar 6. Nah, misalnya kalau kita mau hapus lagi yang ini gambar 2 ya, 8. Nah gambar 8 kalau kita hapus masuk, nah hilang. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai web create, read, update, dan delete. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf jika banyak errornya tadi karena saya juga masih belajar, dan untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.